ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak. Kalau masak, mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis? Dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal balik. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, oke, sudah selesai. Nah, dari video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau menjawab? Kelompok 1. Informasi apa yang didapat dari kalian menonton video tadi? Ada singa memakan yang adanya simbiosis. Ada lagi? Ada ya ini interaksi. Adanya predasi, apa lagi? Kompetisi, apa lagi? Apa? Ratna? Adanya apa? Tadi ini bilang adanya interaksi dan ada ditambahin lagi ada predasi, ada kompetisi, ada apa lagi? Keseimbangan makhluk hidup. Yang lainnya? Rantai makanan. Adanya rantai makanan karena tadi ya ada beberapa hewan dimakan ya. Oke, ada lagi? Nah, di dalam video tadi ada beberapa bentuk interaksi yang ditampilkan. Ya, ada yang parasit, kemudian ada yang mutualisme, ada yang komentarisme. Tadi ada juga yang berebut makan, ya, namanya kompetisi, dan ada juga yang tadi yang dimakan itu namanya predasi. Nah, tadi interaksi itu apakah hanya ada 5 seperti di video jenis-jenis interaksi dalam ekosistem sehingga nantinya ekosistem itu menjadi seimbang? Hanya ada 5? Nah, untuk mengkaji lebih jauh, kita akan melakukan yang namanya diskusi untuk mengkaji ya bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Sebelum kita masuk ke diskusi, ada yang ingin ditanyakan ke Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bentuk hubungan antara populasi kambing dan populasi sapi yang ada di padang rumput yang sama disebut kompetisi. Kompetisi kelompok yang lain? Tapi dua. Yang mendatar. Dua mendatar. Iya, sama. Alasannya kelompok dua kenapa dia dikatakan kompetisi? Karena saling bersaing. Kelompok dua Oh, iya. Karena adanya persaingan adalah untuk mendapatkan makanan. Untuk mendapatkan makanan. Antara kambing dengan sapi. Yang dirumuskan adalah rumput. Ya, pilih dua lagi nomor. Nomor 5. Lima ya kan? Datar juga. Mendatar, Bu. Bentuk interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh atau tidak berakibat apa-apa disebut amensalisme. Amensalisme tadi ada yang satu dirugikan, satunya tidak berpengaruh apa-apa. Kelompok yang lainnya sama. Berarti kalau yang satu dirugikan, satunya tidak berpengaruh, namanya apa? Amensalisme. Kelompok satu sama jawabannya? Sama. Nomor 5 mendatar. Kelompok 3 sama? Sama. Satu lagi. Oh benar. Pilih bebas. Nomor 8 aja. Oke, perhatikan 8 menurun mendatar. Mendatar, Bu. Mendatar, oke. Bentuk interaksi antar dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, akan tetapi interaksi yang terjadi tidak merupakan keharusan disebut Apa? protokol kooperasi. Kelompok kooperasi. Yang lainnya 8 mendatar sama. Oke, kelompok 2 apa alasannya? Karena masing-masing dari pihak memperoleh keuntungan. Berarti untung tapi tidak keharusan. Oke. Kelompok yang lainnya sama ya. Lanjut ke kelompok 4. Pilih 3 nomor. Yang lainnya 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor berapa? 1. Bentar dulu. Kamu 6 menurun. Cek 6 menurun. Perhatikan 6 menurun. sudah, Bu. Sudah? Yuk. Kupu-kupu akan hinggap dan menghisap nektar dari bunga. Kupu mendapat keuntungan berupa makanan, sementara bunga akan dibantu proses penyembuhannya. Bentuk hubungan simbiosis disebut Apa? mutualisme. Mutualisme. Kenapa mutualisme, Nak? Karena mutualisme. Kupu-kupu dengan bunga. Berarti mutualisme itu saling menguntungkan antara dua belah pihak. Yang lainnya kelompok 1 sama atau beda? Sama. Pilih lagi, Nak, nomor berapa? Bebas.
membuat terserang penyakit. Bentuk hubungan interaksi ini disebut parasitisme. Parasitisme. Kenapa dikatakan parasit? Karena satu untungnya satunya di nah, menurut kelompok 5 yang lainnya nomor 8 menurut Sama parasitisme karena sapi dirugikan kemudian cacingnya diumbar untung ada rugi ada terus ada nih oke ada yang membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini kelompok 2 boleh berdiri Ki. Dari kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, kami kelompok 2 menyimpulkan kita dapat memahami interaksi yang ada di lingkungan sekitar dan memahami ekosistem yang ada di sekitar kita. Contohnya interaksi netral, kompetisi, komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi, protokooperasi, dan mutualisme. Oke, ada yang menambahkan kelompok yang lain? Apa? Kelompok 5 menambahkan? Boleh hitungnya? Oke. Yang pertama netral. Netral itu terjadi seperti apa, Nak? Interaksi antara dua jenis spesies tidak berpengaruh. Contohnya Ayam, ada kambing dengan ayam, atau contoh lainnya lagi apa tadi? Daging
teman-teman setelah belajar kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai.